Film ini bercerita tentang keadaan bumi di tahun 2067 saat manusia mulai kehabisan oksigen dan para ilmuwan berusaha untuk menemukan cara menyelamatkan peradaban manusia melalui percobaan mengunjungi masa depan. Dikisahkan pada tahun-tahun tersebut oksigen sangat langka keberadaannya, sehingga orang-orang berebut menggunakan oksigen buatan yang harganya begitu mahal. Is still committed to finding a solution to this oxygen crisis that the world has termed the sickness. However, citizens continue to revolt amid fears that this may be the end for humankind. Lalu kita melihat Ethan Whitey yang dengan senang hati menghadiahi istrinya sebuah masker oksigen berkualitas tinggi, hasil dari kerja kerasnya. Istrinya pun merasa sangat bahagia sampai menggambar di masker itu. Akan tetapi saat istrinya menghirup oksigen dari masker itu, ia justru batuk berdahak yang mengindikasikan ia mempunyai penyakit paru-paru yang membutuhkan pasokan oksigen. Calm down, you need to relax. Keesokan harinya, Ethan dan kakaknya yang bernama Jude mendatangi Corp, yang mana adalah perusahaan yang menyuplai udara segar bagi masyarakat dunia. Di sana mereka menemui kepala departemen bernama Regina Jackson. Saat itu Regina mengatakan jika kondisi bumi sudah begitu parah sehingga terjadi epidemi penolakan oksigen yang bisa memusnahkan manusia dalam 2 tahun ke depan. Lalu tiba-tiba saja Regina meminta Ethan untuk melakukan misi penyelamatan umat manusia melalui kunjungan ke masa depan, atau tepatnya 400 tahun mendatang. What if I told you that you could save all of us? I'd hate to seem like I don't appreciate the show and tell, but I Your think security has been upgraded. You'll be briefed. Tampaknya Regina memanfaatkan kondisi kesehatan istri Ethan dan memaksanya untuk melakukan ini demi menyelamatkan istri Ethan. Awalnya Ethan tidak mau, tapi Regina menjamin keadaannya sudah ditingkatkan dan mengajaknya ke laboratorium. Di sana ia ditunjukkan sebuah pesan dari masa depan yang bertuliskan kirim Ethan Whitey, sehingga ilmuwan ingin menemuinya untuk melakukan misi ini dan mendapatkan solusi dari pemusnahan. We received a message from the future. 407 years into the future. The message was simple, Tapi sayangnya secanggih apapun alat itu, mereka belum menemukan cara untuk kembali sehingga Ethan harus mencari jalannya sendiri. Ethan pun mempertimbangkan ini dengan Jude, sedangkan ia begitu bimbang, tidak ingin meninggalkan istrinya yang bernama Exante yang saat ini sedang menderita sakit. What if there's more to his story? A father leaves a suicide note for his 8-year-old son. And as if this wasn't enough of a reminder for that, you want me to do what? I can protect Xanthi. I'm not just gonna abandon her. Tapi Jude membujuknya karena ia merasa Ethan mempunyai satu kelebihan, sehingga bukan orang biasa, melainkan orang terpilih dan dipercaya ayahnya yang seorang ilmuwan. Ethan menjadi teringat saat ulang tahunnya ke-8. Ethan kecil tampak menunggu ayahnya seharian dengan topi ulang tahunnya. Lalu ayahnya menghadiahkan ia sebuah alat misterius berbentuk gelang yang kemudian meledak dan membuat tangannya berdarah. I made this for you, Evie, because I have it on good authority that you are going to grow up to be someone very important. Science man? This is going to hurt. Semenjak hari itu, ayah Ethan pergi meninggalkan ia dan ibunya. Kembali pada hari ini, Ethan membicarakan ini dengan Exante, tapi istrinya ini ternyata juga sependapat dengan Jude. Exante menganggap ini adalah kesempatan Ethan untuk menjadi orang besar. Ia pun membujuk Ethan jika misi ini berhubungan dengan keselamatan banyak orang. What if I mess with something and it makes everything worse? Have faith. You can be big. Faith isn't gonna protect you. Now's the time. Tuck your tail between your legs and you're on my side. Di tengah perdebatan, Exante menceritakan ia baru saja melihat muridnya mati kehabisan nafas di depannya. Bahkan muridnya yang semula 20 kini hanya tersisa 12 orang saja. Malam harinya, Ethan memandangi istrinya yang tertidur dengan perasaan sedih mendalam karena belum tentu bisa kembali jika ia memutuskan pergi. Diam-diam, Exante tidak tidur, melainkan menahan tangisnya supaya tidak memberatkan langkah Ethan. Dengan manis dan haru, Ethan meninggalkan kelopak bunga kertas bertuliskan pesan romantis. Aku akan menemukan jalan kembali padamu. Dan Ethan pun memutuskan untuk bergabung dengan misi ini bernama Regina Jackson. I don't care if I can only find one dose of this cure. Xanthi gets the first one or I'm not going. You need me. Okay, Ethan.
We have a deal. Misi akan segera dimulai. Meski berbekal kekuatan dan keraguan, Ethan menarik nafas lalu mencoba fokus dengan persiapan teknologi serta satu alat komunikasi yang menjadi penghubung satu-satunya ke dunia sekarang ini. Setelah berpamitan dengan Jude dan hitungan mundur 20 detik, Ethan tersedot lalu terlempar ke 2467. Ia melewati bentangan alam semesta dan mendarat di sebuah hutan dengan kondisi bajunya yang terbakar. Di saat ia mencoba memadamkan apinya dengan gugup, tiba-tiba saja bajunya mudah meledak dan lagi-lagi Ethan terlempar jauh. Ethan pun mulai tenang dan menguasai diri. Ia mengamati keadaan sekitar yang dipenuhi pepohonan. Ethan merasa keheranan karena pohon-pohon justru tumbuh dengan subur di masa depan. Kemudian Ethan mulai menggunakan alat komunikasi itu yang mendeteksi ada bangunan tak terlalu jauh dari situ. Archie, where are we? Satellite link failed. Location unknown. Geography magnetics, go. I have detected a structure. It's not far. Follow me. Ia pun berjalan mengikuti petunjuk, tapi langkahnya terhenti saat melihat sebuah tengkorak dengan bekas tembakan di kepala dan menggenggam alat komunikasi bertuliskan namanya. Ethan sangat terkejut begitu menyadari jika itu dirinya di masa depan. Ia pun dilanda kebingungan, lalu mencoba mencari kepastian dengan mendengar rekaman terakhir dari alat komunikasi yang dipegang tengkorak. Di sana ia mendengar jika dirinya terlibat perdebatan sengit dengan seseorang sebelum akhirnya terdengar suara tembakan. Archie, Yes, Ethan. replay last recording. Am I gonna die here? What did you have to sacrifice? I am your family. Perjalanan Ethan masih berlanjut. Ia menelusuri lagi letak bangunan yang terdeteksi, tapi ia hanya menemukan bangkai-bangkai bangunan yang tidak terurus. Tidak hanya itu, Ethan mulai belajar cara bertahan hidup seperti membuat api unggun sampai mencari makanan dari alam. Tapi malangnya, ia malah salah memakan buah beri yang ternyata beracun yang membuatnya berhalusinasi melihat meteor dan kekacauan dunia. Untungnya saat ia terbangun ada Jude yang memberinya anti racun untuk menetralkan racun dari buah beri yang Ethan makan. Ternyata Jude begitu mengkhawatirkan Ethan sehingga tetap menyusul meskipun dengan keadaan rendah. Setelah kedatangan Jude, Ethan mengajak pria itu melihat tengkorak dirinya dan Jude merasa itu bukanlah Ethan, atau bisa saja mereka mengubah masa depan itu. Bersama Jude, Ethan kembali melanjutkan petualangan untuk menemukan pesan dari masa depan. Mereka menemukan sebuah bangunan yang pintunya bisa terbuka. Di sana mereka mencari keberadaan manusia, tapi nihil. Di tengah kegelapan, Ethan mendapat ucapan selamat datang dari sebuah mesin yang ternyata berfungsi untuk menguji sampel DNA miliknya. Setelah mengetuk enter, tangannya seperti dicengkram oleh alat pemberian ayahnya dan warna merahnya berubah menjadi hijau seperti pada tengkorak barusan. Dan rupanya mesin ingin memastikan itu Ethan Whitey yang mereka undang ke masa depan untuk memberikan akses portal masa depan. Dengan teknologi secanggih itu, Ethan memeriksa catatan laboratorium untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Lalu hologram ayahnya terpampang di sana, sedang mengenalkan dirinya sebagai pemimpin proyek ini. Chronicle log number 1. We are at the beginning of the journey that could change everything. My name is Professor Richard White. I'm the lead physicist of the Chronicle project. Sedangkan tujuan dari proyek ini supaya keturunan manusia bisa mempelajari dari masa depan cara menyediakan udara segar alami. Hologram masih berlanjut memperlihatkan ayah Ethan bekerja di laboratorium di depan portal masa depan yang diciptakannya dan munculkan pesan untuk mengirim Ethan Whitey. Sampai-sampai membuat ayah Ethan ikut terkejut. Ternyata semua ini bermula dari ayah Ethan yang tidak sengaja mengirim putranya ke masa depan. Echo received. Date 2474 AD. English words encoded and transmission. Lalu saat sedang mencerna itu, mesin canggih itu tiba-tiba saja rusak dan portalnya akan tertaut ke 2067. Mereka pun bergegas mencari obat masa depan yang dimaksud. Ethan juga terus mencari untuk kesembuhan Exante. Di tengah pencarian itu, Ethan dan Jude malah bertengkar karena Ethan mencurigai adanya hubungan kerusakan daya dengan kedatangannya Jude. Padahal Jude datang hanya untuk menyelamatkan Ethan yang keracunan. Lalu Jude mengajak Ethan untuk kembali dulu ke ruang kendali setelah adanya kerusakan itu. Tapi Ethan menolak kembali karena harus menemukan obat untuk Exante.
Ethan dan Jude akhirnya kembali menelusuri hutan belantara dan melihat sebuah air terjun di kejauhan. Kota itu kini dipenuhi pepohonan dan tampak sangat asri. Lalu bangunan-bangunan terlihat roboh di sana-sini. Ethan pun menemukan tengkorak lain dengan masker di mulutnya. Bumi seperti menunggu manusia-manusia untuk mati karena tidak bisa bertahan di tengah sesaknya tempat tanpa udara segar. Dan puncaknya saat Ethan menemukan tengkorak lain yang diduga adalah Exanti karena menggenggam pesan yang ia tinggalkan sebelum Ethan pergi ke masa depan. Lalu Ethan melihat dirinya di masa lalu melalui kilas balik saat ayahnya pergi dan tak lagi menemukan Ethan bersama ibunya. Sampai akhirnya ibunya meninggal dan Ethan diselamatkan oleh ayahnya yang saat itu memberikan masker oksigen padanya. Dan kembali ke saat ini, Ethan sungguh merasa sedih karena sudah berjanji akan kembali dan tidak mau kehilangan Exanti setelah berkali-kali kehilangan orang yang dicintainya. Di tengah kesedihan itu, Jude mengajak Ethan untuk kembali dan mengatakan satu dialog yang mengingatkan ia pada rekaman terakhir Ethan sebelum ia ditembak. Ethan pun memutar rekaman itu di depan Jude yang membuat dahi Jude berkerut. Lalu secara refleks, Jude mengambil pistolnya yang membuat Ethan merasa lebih takut karena Jude mempunyai pistol untuk perlindungan. Ethan pun meminta Jude untuk menyerahkan pistolnya, tapi Jude tetap tidak mau memberikannya. Kemudian muncul peringatan ledakan nuklir 2 jam lagi. Warning. 2 hours to nuclear explosion. Ethan dan Jude kembali ke mesin tadi, tapi ruangan sudah terbakar. Jude mencoba menyelamatkan ruangan dengan tenaga sebisanya, tapi terus gagal dan malah terpisah ruang dengan Ethan. Saat ini, Ethan yang lama berjalan untuk menarik tuas untuk memulihkan kondisi lalu jatuh tersungkur ke tanah. Setelah kondisi itu bisa dipulihkan, Ethan berjalan-jalan dan melihat tengkorak itu masih berada di sana. Ia merasa sangat marah dan kesal karena bagaimanapun ia tidak akan bisa mengubah masa depan dan semua mengarah pada momen itu. What? How did I say it? The future, Ethan, stop playing games. Sehingga ia bertengkar dengan Jude karena terus meragukannya. Lalu setelah menguji Jude di sebuah ruangan, Ethan sedang mendengar pesan dari ayahnya jika ini semua untuk Ethan. all of this was for you, Ethan. If I could give you the life I never had, then you'd know that I love you. Sebagai bentuk kasih sayangnya untuk mengatasi ketakutan Ethan, dan seharusnya ada ayahnya di sana untuk menemani Ethan, tapi itu tidak bisa dilakukannya. Hal ini membuat Ethan menangis. Lalu hologram menunjukkan ada Jude bersama Regina dan ayah Ethan. Di sana Regina meminta supaya manusia diteleportasikan ke masa depan menggunakan alat itu, karena tidak ada lagi yang bisa diperbuat untuk menghindari kematian. Sedangkan obat tidak juga ditemukan. Tapi ayah Ethan menentang gagasan ini karena sangat berlainan dengan tujuan utama proyek dan mempunyai risiko yang sangat tinggi. Regina tidak gentar terus membujuk ayah Ethan setelah melihat fakta jika di tahun itu oksigen terjamin setelah kepunahan manusia. Tapi ayah Ethan tetap bersikeras pada keputusannya. Sampai akhirnya Regina menembaknya. Can you make it work? Melihat peristiwa itu, Ethan menjadi histeris dan melampiaskan seluruh kekesalannya pada Jude. Karena Jude terlibat dalam hologram itu, sampai mengetahui ayahnya ditembak. Di sana perkelahian terjadi lagi. Jude yang putus asa membujuk Ethan untuk menyetujui usul Regina, karena Ethanlah satu-satunya yang memegang kunci portal. Tapi Ethan sama kerasnya dengan sang ayah yang tidak mau melakukan ini, sampai membuat Jude marah hingga menodongkan pistolnya. Untung saja Jude berpikir ulang dan tidak jadi menarik pistol tepat di kepala Ethan, sehingga ia mengubah masa depan dengan menembak dirinya sendiri yang merasa bersalah pada Ethan. I'm so sorry. Sementara itu, di laboratorium sudah ada sampel orang-orang yang akan dikirim sesuai dengan rencana Regina dengan memanfaatkan portal yang sedang terbuka. Tapi kemudian, Ethan yang terus terbayang pesan-pesan ayahnya semasa hidup mulai mengambil sikap untuk memutus tautan itu setelah mengirim aneka tumbuh-tumbuhan. Sikap Ethan ini mengubah semua rencana Regina untuk mengirim manusia, melainkan mendatangkan tumbuhan langka untuk ditanam kembali dan menghasilkan udara segar yang dibutuhkan umat manusia. Tether interrupted. Dan saat itu Exanti menontonnya dari televisi, lalu menyadari Ethan menutup akses sehingga suaminya tidak bisa lagi kembali padanya. Ia pun menangis sambil melihat kelopak bunga.
Lalu di sana Ethan menyelamatkan batu sebagai tanda peristirahatan terakhir Jude. Ia kini sudah memutus akses ke 2067 dan hidup berdampingan dengan alam. For a moment that we are all physically connected by the very fabric of the universe, an invisible field that bonds us together. We are all connected through time. We are always together. Kemudian ia berlari menyusuri hutan dan pepohonan untuk menyaksikan air terjun dan bangunan mati yang kini sudah berubah menjadi bangunan-bangunan yang tetap berfungsi, sehingga ia menangis terharu mendapati kota tidak mati dan manusia belum mengalami kepunahan. Ethan pun bisa membuktikan obat masa depan adalah tumbuhan, karena dari sana kehidupan bisa tumbuh melalui udara-udara yang terus dihirup bagi umat manusia. Sementara itu manusia hendaknya tidak hidup dengan keserakahan yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan memberikan ruang untuk makhluk hidup lain, supaya keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga. Terima kasih buat teman-teman yang menonton alur film dari Celengan Film. Sebelum udahan nontonnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.